Saya hari ini berada di ruangan pelatihan ibu-ibu rumah tangga yang ada di Kampung Kedek Sabi. Yang lakukan pelatihan oleh pembinaan oleh kelompok entrepreneur dari perempuan yang dibina oleh Dinas Mobilitas Penduduk Tenaga Kerja Provinsi Aceh. Ya, terpilihnya Kampung Kedek Sabi sebagai pusat pelatihan hari ini pada tahun 2022 karena pertama hasil dari pantauan bahwa potensi masalah terutama jumlah ikan juga banyak karena kita berada di pesisir laut. Ya. Kemudian juga banyak ibu-ibu yang belum punya pekerjaan tetap. Ya. Maka potensi bahan baku dan tenaga kerja yang ada ini perlu dilakukan pembinaan. Lanjutannya perlu adanya dukungan peralatan dan bahan dan juga pembinaan kelanjutan sampai dengan pemasaran. Harapan saya dari 20 orang yang dibina oleh Dinas Mobilitas Penduduk Tenaga Kerja ini akan berkembang usaha rumah tangga sehingga bisa mandiri, sehingga akan menambah pendapatan rumah tangga, sehingga akan membantu. Dan juga perlu kita perhatikan juga ibu-ibu yang single parent ya, yang hanya tinggal sendiri, ini juga perlu dibantu. Ya, harapan saya ini kepada ibu-ibu juga serius bekerja ya. Jangan hanya wawon janji saja, sehingga benar-benar akan menjadi hasil yang kita lihat. Ya. Selain dari bahan baku yang berlimpah, apalagi dilihat dari persoalan sehingga di sini dipilihnya? Belum dimanfaatkan secara maksimal tadi Pak. Ikannya masih paling diolah. Selain itu terkait dengan ibu rumah tangga yang belum punya pekerjaan yang benar. tetap. Ya. Tadi masih banyak masyarakat yang mata pencahariannya belum maksimal Pak, dan juga jumlah tenaga kerja yang belum banyak Pak. Jadi harapannya nanti setelah pelatihan ini mereka bisa berwirausaha atau mandiri menjalankan usahanya. Ya. Adakah nggak pelatihan selanjutnya selain produksi nanti dengan pemasaran lagi? Oh ya, di sini nanti juga diajarkan bagaimana mengemas, bagaimana memasarkan produknya, kemana target market pasar yang akan mereka tuju. Ya. Apakah ada dukungan peralatan dan bahan lagi? Kalau dari kegiatan pelatihan yang dari Disnaker itu dukungan peralatannya yang diberikan ke mereka belum ada Pak. Tapi mungkin di sinilah peran dari stakeholder. Oh itu masih kurang ya, alat dan bahannya. Kira-kira besar nggak kebutuhannya lagi nanti? Kalau untuk skala industri rumah tangga tidak terlalu besar, tapi kalau nanti mereka sudah jadi industri atau sentra, tentu alat yang dibutuhkan besar. Berapa lama mereka proses bergeraknya dari pelatihan menuju ke HAM industri, kemudian ke industri besar? Berapa lama itu pembinaan? Kalau untuk industri dia minimal itu 2 bulan Pak, karena di sini usaha makanan itu dibutuhkan legalitas. Legalitas artinya namanya usaha harus ada, pertama adalah NIB, yang kedua izin edar untuk produknya. Izin edar produk itu berupa halal dari MPU atau LPPOM MPU, yang berikutnya adalah Dinkes atau berupa PYRT atau BPOM Pak. Minimal 2 itu untuk izin edar produk olahan perikanan, karena dia termasuk yang high risk, yang memang harus memiliki itu kalau kita mau produk kita diterima oleh pasar, minimal swalayan atau pasar retail seperti Indomaret dan Sujuya. Oke, terima kasih Bu. Pun pegat Kak Royong? Uronya pegat bakso ikan. Ya. Nyepo bahan yang kali bakso dalam yang kawan. Kicap, merica, ketumbar. Ya. Padu berapa anggota kelompok yang berlatih Royong? 20. Ya, coba sebut siapa nama kelompoknya. Kelompok 1 ya. Lele. Ya. Eliana. Mari kita lihat bagaimana bakso yang dibuat oleh ibunya. Bisa dirasa nggak Bu satu? Nah, coba. Ya, coba satu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Ini hasil produk oleh ibu-ibu bakso ya. Saya sebenarnya tidak pernah memakan bakso, tapi hari ini karena serius melihat hasil produk ibu-ibu, saya telan ya. Semangat.